Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara saya membuat Indomie goreng nyemek dengan bumbu andalan. Yuk simak video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip biar kamu bisa nge-recook. Sebelum sampai ke bahan dan cara pembuatannya, sekarang siapkan makanan kamu biar kita bisa makan bareng-bareng. Kalau kamu makannya pakai apa? Komen di bawah ya. Sambil menemankan kita makan bareng-bareng, yuk kita bahas sedikit tentang Indomie mie goreng ini. Jadi, Indomie mie goreng ini merupakan varian original dari Indomie versi goreng, karena Indomie sendiri ada dua varian ya, yang goreng dan kuah. Yang ini yang saya pakai adalah versi originalnya dari yang versi goreng. Nah, satu bungkus dari Indomie mie goreng ini memiliki jumlah sajian 1, atau satu bungkusnya ini merupakan satu porsi ya, gitu lebih enaknya. Dalam satu porsi ini terdapat 85 gram dari mie dan bumbu-bumbunya. Jadi neto atau berat bersihnya itu 85 gram. Energi yang kita peroleh dari memakan satu bungkus Indomie mie goreng ini adalah sebesar 300 kilokalori, di mana hampir separuh dari total energi tadi didapat dari lemak. Total lemak yang terdapat di dalam satu bungkus Indomie mie goreng ini adalah 14 gram. Biarpun rasanya tidak terlalu manis, ternyata di dalam satu bungkus Indomie mie goreng ini terdapat kandungan gulanya, yaitu sebesar 8 gram. Karbohidrat yang terdapat di dalam Indomie mie goreng ini adalah 54 gram. Dan selain itu, di dalam Indomie mie goreng ini juga terdapat protein, biarpun hanya sedikit ya, sekitar 8 gram. Di sini juga terdapat serat pangan sebanyak 2 gram. Dan di antara yang lain, kandungan yang paling banyak di dalam Indomie mie goreng ini adalah natrium, yaitu sebanyak 1070 mg. Atau sebanyak 71,33% dari total kebutuhan natrium harian kita. Makanya kalau kamu udah makan satu bungkus Indomie mie goreng ini dengan menggunakan bumbunya secara utuh atau full, sebaiknya kamu mengurangi konsumsi atau penggunaan garam maupun micin yang pastinya mengandung MSG, dan itu merupakan natrium juga dalam satu hari itu, karena kita sudah menggunakan sebanyak total 71,33% dari kebutuhan natrium lewat si Indomie mie goreng ini. So, bijak untuk mengonsumsi garam ya. Nah, tips dari saya untuk memasak mie instan terutama, bacalah petunjuk yang ada di belakang kemasan dan ikuti, terutama untuk pembubuhan atau memasukkan bumbu di dalam mie-nya, baik itu mie instan, yang kuah maupun yang goreng. Di petunjuk belakang, saran penyajian setiap kemasan mie instan itu biasanya tertera memasukkan bumbu di paling akhir atau setelah mie-nya itu sudah selesai dimasak dan benar-benar mau disajikan. Kenapa? Karena menurut beberapa info yang saya baca, bumbu dari mie instan itu kalau dimasak terutama dengan suhu di atas 120 derajat Celcius akan berpotensi menjadi karsinogen, atau bumbunya itu bisa berubah menjadi zat karsinogenik alias pencetus kanker. So, ada baiknya ya kita mengikuti
saran penyajian dari masing-masing apapun yang mau kita masak kalau sudah ada saran penyajiannya. Karena bisa jadi itu merupakan saran terbaik untuk mencegah atau menghindari efek negatif terutama bagi kesehatan yang tentunya tidak kita inginkan. Yuk bijak dalam mengolah setiap makanan yang mau kita makan. Sekarang kita lanjut ke bahan-bahan yang mau digunakan. Ini dia bahan-bahannya. Ada bawang merah yang sudah saya cincang halus seperti baceman bawang putih, kemudian baceman bawang putih, cabai rawit merah, bakso ikan, tomat, sawi hijau atau sawi mie, dan tentunya indomie gorengnya sendiri. Nah, ini sawinya mau saya potong-potong terlebih dahulu. Saya putik dari batang yang keras. Saya ambil hanya bagian batang yang lebih muda, yaitu agak lebih dekat ke daunnya. Petikin semua sampai habis dan jangan lupa bagian bagian daun yang paling muda atau yang di bagian paling dalam diambil juga ya, karena itu kan masih bagus. Nah, kalau kamu fokus sama daun sawi punya saya itu bolong-bolong, yang pastinya itu karena dimakan ulat. Kok masih dipakai? Ya nggak apa-apa ya, karena prinsip saya dan berdasarkan ilmunya juga, kalau sayuran, daun-daunan itu dimakan ulat, itu tandanya sayuran itu justru aman untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena ulat itu sebenarnya nggak suka mendekat, apalagi memakan daun-daunan atau sayur-sayuran atau buah-buahan yang mengandung pestisida atau racun-racun lainnya. So, kalau si ulat aja mau memakan daun sayuran ini, berarti sayuran ini pastinya aman untuk dikonsumsi oleh kita, asalkan cara memasaknya itu benar, yaitu dengan cara dicuci terlebih dahulu baru dipotong-potong. Ingat ya. Nah, ini sudah selesai saya putikin dari batangnya, mau saya cuci terlebih dahulu. Setelah itu langsung mau saya potong-potong. Ini udah selesai dicuci, langsung aja mau saya potong-potong sesuai selera aja ya motongnya. Dan untuk penggunaan sawinya ini juga bisa disesuaikan banyaknya dengan selera masing-masing. Kalau nggak mau menggunakan sawi jenis ini, mau menggunakan sayuran lain, boleh-boleh aja juga ya. Sesuaikan aja dengan kesukaan kamu masing-masing. Selesai dipotong, ini mau disisihkan terlebih dahulu. Kemudian talenannya mau saya elap biar nggak becek, karena saya mau lanjut untuk menyiapkan bahan-bahan yang lainnya. Bahan selanjutnya yang mau saya siapkan adalah bakso ikan. Nah, kalau kamu nggak mau menggunakan bakso atau mau menggunakan topping yang lain, boleh-boleh aja ya. Mau pakai potongan ayam atau mau pakai bakso jenis lain, boleh-boleh aja. Jumlahnya juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini saya menggunakan 3 butir bakso ikan. Motong-motongnya juga sesuai selera ya. Kalau saya lebih senang untuk bentuknya seperti ini. Kalau kamu mau membentuk potongannya itu seperti tomatnya ini, boleh-boleh aja. Nah, ini juga saya menggunakan setengah buah tomat merah yang agak besar. Kalau tomat yang mau di skip juga boleh. Selanjutnya bahan yang mau saya siapkan cabai rawit merah atau cabai setan. Di sini saya menggunakan 4 buah biar pedesnya nampol. Karena saya sebenarnya masih dalam keadaan flu waktu mau masak ini, jadi makan makanan yang pedas-pedas itu rasanya enak ya waktu kita lagi flu, biar lega
plong gitu. Jadi saya menggunakan agak banyak cabai merah setannya. Iris-iris cabai merahnya sesuai selera. Serong-serong boleh, bulat-bulat boleh, mau utuh juga boleh. Nah, ini semua bahan-bahan yang mau dipotong-potong udah selesai. Saya mau menunjukkan bahan selanjutnya yang saya gunakan, yaitu 2 butir telur. Nah, ini bahan-bahannya udah komplit, mau kita sisihkan terlebih dahulu. Kita mau lanjut untuk step selanjutnya, yaitu proses memasaknya. Nah, ini adalah bawang merah yang udah saya cacah, saya chopper bersamaan dengan minyak. Seperti halnya saya membuat baceman bawang putih. Bedanya, untuk baceman bawang merah ini tidak saya diamkan terlebih dahulu di suhu ruang. Jadi langsung saya simpan ke dalam kulkas di bagian chiller. Ini bahan selanjutnya adalah baceman bawang putih. Baceman bawang merahnya saya gunakan sebanyak 1 sendok makan dan baceman bawang putihnya saya gunakan sebanyak setengah sendok makan. Untuk cara pembuatan baceman bawang putihnya, nanti di kolom deskripsi saya akan cantumkan linknya biar kamu bisa menonton video saya sebelumnya mengenai cara pembuatan baceman bawang putih. Nah, ini bahan selanjutnya yang mau saya masukkan ke dalam wajan adalah tomat yang udah dipotong-potong tadi dan cabai rawit merahnya atau cabai setannya. Kita cemplungkan aja sekaligus. Dan ini kompor udah dalam keadaan nyala. Lanjut kita aduk-aduk, kita oseng-oseng, kita tumis sampai semua bumbunya matang, layu, dan tidak lagi beraroma langu. Nah, kalau dirasa udah cukup layu dan tidak lagi tercium aroma langu dari tumisan atau osengan bumbunya ini, kita mau lanjut ke step selanjutnya, yaitu penambahan air. Di sini saya menggunakan sekitar 150 sampai dengan 200 ml air. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Nah, di step yang ini kamu boleh membesarkan api kompor sampai dengan maksimal biar cepat aja mendidihnya. Nah, kalau sudah mendidih, kita tinggal memasukkan si mie dari Indomie mie gorengnya. Masak mie-nya sampai dengan tingkat kematangan yang kamu inginkan. Mau ngikuti cara memasak yang ada di saran penyajian di balik bungkus kemasannya, boleh-boleh aja. Kalau di saran penyajian yang ada di belakang atau bagian belakang bungkus Indomie mie gorengnya sih tertera dimasak sekitar 2 sampai 3 menit gitu ya. Atau ya sesuai tingkat kematangan yang kamu mau aja deh, karena ada sebagian orang yang lebih suka mie-nya itu masih ada tidak terlalu matang, ada juga yang seneng kalau mie-nya itu benar-benar matang, bahkan ada juga yang lebih seneng kalau mie-nya itu sampai benyek atau overcook. Jadi sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Ini saya mengaduk-ngaduk mie-nya sambil memisah-misahkan mie-nya. Selanjutnya mau saya tutup aja biar lebih cepat lagi matangnya. Nah, jadi kurang lebih saya memasak mie-nya itu sampai air rebusannya tadi itu menyusut. Nah, kurang lebih sampai seperti ini. Kemudian step selanjutnya saya mau memasukkan bakso ikan yang udah saya potong-potong tadi, dan langsung aja mau saya susulin si sawi hijau atau sawi mie-nya.
Cemplungkan semua sawinya ke dalam wajan dan kita aduk-aduk perlahan sampai minyak layu dan benar-benar matang. Nah ini kok kameranya nggak fokus, jadi saya benerin dulu, kemudian saya lanjut aduk-aduk lagi sampai sawinya ini benar-benar matang. Ini sawi sebenarnya masaknya itu nggak perlu lama-lama ya, karena dia kan cepet banget matangnya. Jadi tidak lebih dari 5 menit aja udah cukup. Jadi waktu dimakan nanti itu masih ada sedikit keras-kerasnya menurut saya ya. Tapi kalau kamu mau memasaknya lebih lama lagi, boleh-boleh aja, disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini sambil saya agak potong-potong minyak karena kayaknya kok minyak masih panjang-panjang, jadi nggak mau nyatu sama si bahan-bahan yang lainnya. Jadi sambil saya putus-putusin, saya potong dengan menggunakan spatula ini. Nah ini udah kelihatan sawinya udah mulai layu, dan biarpun belum semuanya ya, jadi saya aduk-aduk lagi sampai semua sawinya ini agak layu. Karena mungkin sawinya ini kan waktu dipotongnya itu sambil ditumpuk-tumpuk. Harusnya kali waktu mau memasukkan sawinya itu sambil dilembar-lembarin biar nggak nyatu dia. Jadi waktu diaduk-aduk ini dia kan saling menempel. Yang di bagian luarnya itu udah layu, tapi ternyata di bagian dalamnya itu karena nempel masih ada yang belum layu. So sambil diorek-orek aja biar misah sawinya, gak saling menempel, biar semuanya layu gitu. Nah ini udah lumayan ya, sambil dipotong-potong minyak tadi, sambil diaduk-aduk, sambil dilembar-lembarin sawinya, jadinya lumayan nyatu. Kemudian tadi saya tambahkan sedikit air lagi, kemudian diaduk-aduk lagi supaya mereka semua semakin menyatu ya. Nah jadi saya menambahkan sedikit air lagi tadi karena saya mau menceplokkan si telurnya itu dengan menggunakan air yang masih ada sedikit ini, biar lebih enak aja. Tapi kalau kamu mau menggunakan teknik yang lain, misalnya diorak-arik terlebih dahulu baru nanti dicampurkan ke minyak, boleh-boleh aja ya. Atau kalau kamu lebih suka telurnya itu diceplok dengan menggunakan minyak atau digoreng mata sapi juga boleh kok. Jadi nanti toppingnya adalah telur ceplok atau telur goreng mata sapi. Atau kalau mau direbus juga boleh-boleh aja. Jadi disesuaikan aja dengan selera masing-masing, telurnya mau diolah seperti apa. Sama aja kok kan? Sama-sama menjadi topping si Indomie mie goreng nyemek ini. Nah di resep kali ini saya juga menggunakan sedikit aja kecap manis karena takut kepedesan ya, karena tadi kan menggunakan cabai setannya itu 4 buah. Jadi kalau ditambahkan sedikit aja kecap manis, jadi ada hint sedikit manisnya nanti. Tapi kalau kamu nggak mau menambahkan kecap manis ini, boleh aja ya, langsung di skip aja. Jadi telurnya tadi itu saya ceplokkan aja langsung ke dalam wajannya, terus saya orak-arik. Jadinya seperti ini, minyak itu kelihatan terselimuti oleh si telurnya tadi. Aduk-aduk secara cepat, jangan terlalu lama masaknya ya, karena si sawinya tadi kan udah matang. Nah ini api kompornya udah saya matikan dan bumbu dari Indomie mie gorengnya mau saya masukkan ke dalam wajan. Masukkan semua bumbunya sampai tidak ada lagi yang tersisa ya, karena saya tidak menggunakan seasoning ataupun tambahan bumbu seperti garam ataupun penyedap. Jadi saya menggunakan full bumbu dari Indomie mie gorengnya. Seperti yang tadi udah dijelaskan di awal video, ikutilah cara penyajian yang ada di bagian belakang bungkus dari mie instan yang mau kamu masak. Penambahan atau penggunaan bumbunya itu memang di akhir, tidak pada saat kompor masih menyala. Kalau semua bumbunya udah masuk, langsung diaduk-aduk aja sampai merata bumbunya.
tercoating ke semua bahan yang udah kita masak tadi. Kalau sudah selesai, kalau dirasa udah cukup rata, ini berarti Indomie mie goreng nyemeknya udah bisa langsung kita letakkan di dalam piring ataupun mangkok saji dan siap untuk disantap. Masya Allah, kelihatan menggoda banget ya. Gimana? Setelah melihat video ini, kamu penasaran pengen ngerikuk nggak? Apalagi dengan menggunakan baceman bawang putih, ini rasanya lebih nampol lagi dan wangi banget. So, happy recook, happy cooking, happy eating. Ini setelah ditambahin topping ina ini ina itu, jadinya banyak loh. Saya aja sanggup menghabiskan hanya setengah porsi dari yang saya masak ini. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.